Halo anak-anak hebat, hari ini kita bertemu kembali dalam PJJ Matematika bersama dengan Mem Rosa. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang berbagai bentuk pecahan. Tujuan pembelajaran kita untuk hari ini yang pertama, menjelaskan berbagai bentuk pecahan. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai bentuk pecahan. Pertama, kita masuk ke materi berbagai bentuk pecahan. Nah, anak-anak hebat, bentuk pecahan itu terdiri dari pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Nah, sekarang mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, pecahan biasa. Pecahan biasa terdiri dari dua. Yang pertama, pecahan murni, yaitu pecahan yang angka pembilangnya lebih kecil dari angka penyebutnya. Contohnya, 2/5, kemudian 6/8, kemudian 18/25, dan sebagainya. Sedangkan yang kedua, pecahan tidak murni, yaitu pecahan yang angka pembilangnya lebih besar dari angka penyebutnya. Contoh, 5/2, kemudian 8/5, kemudian 22/8, dan sebagainya. Selanjutnya yang kedua, pecahan campuran. Pecahan campuran adalah bentuk gabungan dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Jadi contohnya 1, 2/3. Jadi ada pecahan bulat dan pecahan biasa. Contoh lainnya 1/2 atau 1/2. Kemudian 1/3/4 dan seterusnya. Yang ketiga, pecahan desimal. Pecahan desimal adalah bilangan yang penulisannya menggunakan tanda koma. Jadi contoh 0,2, ini dibaca 0,2. Contoh lain 0,35. Atau contoh yang lainnya 0,729 atau 0,729. Berikutnya yang keempat adalah persen. Persen adalah sebuah angka atau perbandingan atau rasio. Persentase itu ditunjukkan dengan simbol seperti ini atau dibaca persen. Contoh, 9% artinya sama dengan 9/100. 9% dibaca dengan 9/100. Contoh lain, 25% itu sama dengan 25/100. Dibaca 25/100. Nah, itu tadi adalah bentuk-bentuk dari pecahan. Berikutnya, kita akan mempelajari mengubah berbagai bentuk pecahan. Yang pertama, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Caranya, pembilang dibagi bilangan penyebut. Maka bilangan pembilang harus lebih besar dari penyebut. Contoh, 7/2 sama dengan 7 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi 7 dibagi 2 itu adalah 3, sisanya 1. Maka pecahan campurannya adalah 3 1/2. Selanjutnya yang kedua, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Caranya, penyebut dikali bilangan bulat lalu ditambah pembilang. Ya, jadi ini adalah pecahan campuran, kita ubah menjadi pecahan biasa. Maka caranya, penyebutnya jadi 5 atau penyebut dikali dengan bilangan bulat. Jadi 5 dikali 6 ditambah dengan pembilangnya, ditambah 4. Maka 5 dikali 6 adalah 30,
30 tambah 4 sama dengan 34. Maka pecahan biasa dari 6 4/5 sama dengan 34/5. Jadi penyebutnya kita kalikan dengan bilangan bulat, kemudian hasilnya kita jumlahkan dengan pembilangnya. Jadi 5 dikali 6 hasilnya 30, kemudian ditambah 4 jadi 34/5. Berikutnya yang ketiga, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Caranya mengubah penyebut menjadi pecahan 10, 100, 1000 dan seterusnya. Contoh 4/5. Pecahan biasa ini penyebutnya adalah 5. 5 akan kita ubah menjadi pecahan 10 ya. Maka kita kali dengan 2. Penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya juga harus dikali 2. Berarti 4 kali 2 8, 5 kali 2 10. Berarti 8/10 ya, maka hasilnya adalah 0,8. Nah, untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal itu bisa juga kita pakai dengan cara pembagian bersusun ya, seperti ini ya. Di kelas 3 kalian sudah belajar bagaimana cara menyelesaikan dengan pembagian bersusun. Selanjutnya yang keempat, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, caranya mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa dengan penyebut 10, 100, 1000 dan seterusnya. Kemudian pecahan disederhanakan ke bentuk yang paling sederhana. Jadi contohnya 0,25. Nah, 0,25 ini di belakang koma 2 berarti per 100. Maka 0,25 sama dengan 25/100. Nah, 25/100 ini masih bisa kita sederhanakan ya. Caranya dengan membagikan pembilang dan penyebutnya sama-sama dibagi 25. 25 dibagi 25 hasilnya 1, 100 bagi 25 hasilnya 4. Maka 0,25 itu sama dengan 1/4. Contoh yang lain 0,625. Ini bisa kita lihat ada 3 angka di belakang koma, berarti per 1000 ya. Maka 0,625 sama dengan 625 dibagi 1000. Kemudian 625 bagi 1000 ini kita sederhanakan, sama-sama dibagi 125. Maka hasilnya adalah 5/8. Jadi pembilang dan penyebutnya dibagikan dengan 125 sehingga kita peroleh hasil yang sederhana. Yang kelima, mengubah pecahan biasa menjadi persen. Caranya mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen atau menjadi per 100. Contohnya yang pertama 1/2. 1/2 ini bisa kita ubah menjadi bentuk persen dengan cara kita ubah dulu menjadi per 100 ya. Berarti ini penyebutnya 2, maka supaya menjadi per 100 maka 2 harus kita kalikan dengan 50. Maka pembilang dan penyebutnya harus kita kali 50, berarti menjadi 50/100. 50/100 sama dengan 50%. Contoh lain 3/5. Nah, maka penyebutnya kita ubah menjadi per 100 dulu. 5 ini supaya menjadi per 100 kita kalikan dengan 20. Maka pembilangnya juga harus kita kalikan dengan 20, maka sama dengan 60/100 atau sama dengan 60%. Berikutnya yang terakhir, mengubah persen menjadi pecahan biasa. Caranya mengubah bentuk persen
atau per 100 menjadi pecahan biasa. Kemudian kita sederhanakan. Jadi contohnya 30% ini sama dengan 30 per 100. Nah, 30 per 100 itu sama-sama kita bagi 10. 30 bagi 10, 3. 100 bagi 10, 10. Maka 3 per 10. Contoh lain, 45% itu sama dengan 45 per 100. Maka kita sederhanakan, sama-sama dibagi 5. Ya, hasilnya adalah 9 per 20. Nah, anak-anak hebat, itu tadi bentuk-bentuk pecahan. Kita sudah belajar ada 4 bentuk pecahan. Ada pecahan biasa, kemudian ada pecahan campuran, ada pecahan desimal, kemudian ada persen. Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana cara mengubah berbagai bentuk pecahan. Nah, semoga materi ini bisa kalian pahami dengan baik. Kemudian nanti untuk latihan soal, silahkan kalian kerjakan soal dari Quizizz ya, dengan cara silahkan ketik joinmyquiz.com, kemudian masukkan kode berikut, kemudian silahkan dikerjakan latihan soalnya. Kemudian sebelum mengerjakan soal, mohon ditulis nama lengkap dan kelas. Jadi nama lengkap garis miring kelas 4A atau 4C dan seterusnya. Baik anak-anak hebat, sampai di sini untuk pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih, selamat belajar dan sampai bertemu pada pertemuan berikutnya.